warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarifudin, mahasiswa hukum keluarga Islam semester 2 kelas HKA Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, saya akan membawakan materi atau menjelaskan dari materi nuzulul Quran. Lafaz nuzul secara etimologi atau secara bahasa yang berarti menetap di suatu tempat atau turun dari tempat yang tinggi. Kemudian dari pengertian secara istilah, secara terminologi, yaitu peristiwa diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Sejarah terjadinya nuzulul Quran terjadi pada malam Lailatul Qadar, tepatnya pada tanggal 17 bulan Ramadan di Gua Hiro. Peristiwa ini dikisahkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Penjelasan seputar nuzulul Quran terdapat ceritanya 3 teori tentang turunnya Al-Quran. Teori yang pertama, Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia, dan hal ini terjadi pada malam Lailatul Qadar. Ayat demi ayat kemudian diturunkan secara bertahap ke bumi. Turunnya Al-Quran ke bumi inilah yang disebut dengan nuzulul Quran. Dalam suatu riwayat, Ibnu Abbas menjelaskan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus. Kemudian diturunkan lagi secara berangsur pada beberapa hari dan bulan. Pendapat yang kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia selama 23 tahun pada malam Lailatul Qadar setiap tahunnya. Sementara Lailatul Qadar hanya turun sekali dalam setahun. Setelah itu, ayat-ayat Al-Quran tersebut dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kebutuhan umat. Selanjutnya pendapat yang ketiga, Al-Quran pertama kali diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Selanjutnya Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap dalam waktu yang berbeda-beda. Dari 3 teori tersebut, yang paling banyak dianut adalah teori yang pertama. Adapun tahapan turunnya Al-Quran, yang pertama yaitu Al-Quran diletakkan atau ditaruh di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz adalah suatu tempat di mana manusia tidak mengetahuinya dengan pasti. Dalil yang menjelaskan itu terdapat dalam Quran surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22 yang berbunyi, bal huwa Qur'anun majid fi lauhil mahfuz. Yang artinya, yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia yang disimpan dalam Lauhul Mahfuz. Terkaitan sejak kapan Al-Quran diletakkan di Lauhul Mahfuz dan bagaimana caranya merupakan hal-hal yang gaib. Tak ada yang mampu mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa taala. Tahapan yang kedua, setelah Al-Quran berada di Lauhul Mahfuz, kemudian Al-Quran diletakkan di Baitul Izzah atau langit dunia. Tahapan yang terakhir, tahapan yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, baik secara langsung dalam hati sanubari Nabi Muhammad SAW ataupun dari kabut. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 99 yang berbunyi, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yaqulu biha ilal fasiqin. Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu, dan tak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang fasik. Dalam ayat lain bisa kita lihat dalam Quran surat Al-Imran ayat yang ke-7. Kemudian turunnya Al-Quran ke dunia ditandai penerimaan wahyu yang pertama oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu wahyu yang pertama turun adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 pada suatu malam bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 tahun 600 sebelum Masehi. Untuk pertama kalinya wahyu diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, sekaligus sebagai petanda
diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lumayan dari saya atas penjelasan tadi tentang nuzulul Quran yang singkat ini. Semoga ini bermanfaat bagi saya sendiri, umumnya bagi yang mendengarkan atau yang melihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.